Perkenalkan, saya Siti Aminah dengan NPM 215400069 kelas PGSD 03 dengan dosen pengampu Ibu Elinda Rizka Sari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul penyebab rendahnya pengetahuan dasar tentang minat baca di SD Negeri Gandean, Surakarta. Untuk latar belakang pada penelitian saya yaitu minat membaca berasal dalam diri masing-masing peserta didik sehingga dapat mengembangkan minat membaca. Minat membaca memerlukan pertimbangan dari setiap peserta didik. Membaca merupakan keinginan dan dorongan untuk mencapai kemajuan dan kesuksesan. Membaca merupakan keinginan dan dorongan untuk mencapai kemajuan dan kesuksesan. Pada minat membaca ini sudah dapat diperoleh pada usia sekolah dasar melalui pembiasaan membaca sejak dini. Dengan banyaknya membaca buku, Anda dapat memperoleh pengetahuan baru, mengembangkan sistem berpikir dan kemampuan membaca, meningkatkan minat membaca, serta mengembangkan kebiasaan membaca. Perluas pengetahuan Anda pada tingkat yang lebih luas. Untuk identifikasi masalah adalah berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang menjadi permasalahan penelitian di SD Gandean, Surakarta. Antara lain, 1. Peserta didik kelas 4 masih rendah untuk pengetahuan dasar membaca. Yang kedua, peserta didik masih belum lancar membaca. Yang keempat, peserta didik belum fokus untuk memperhatikan guru. Untuk pembatasan masalah adalah dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan serta menjadi objek penelitian. Adapun fokus penelitian ini adalah rendahnya minat membaca di SD Gandean, Surakarta kelas 4. Untuk rumusan masalahnya, 1. Apa faktor yang menyebabkan rendahnya pengetahuan dasar minat baca di jenjang SD? 2. Apa peran guru dalam meningkatkan pengetahuan dasar minat baca peserta didik di SD? 3. Bagaimana peran orang tua dalam meningkatkan pemahaman minat baca peserta didik di jenjang SD? Lalu, adapun tujuan masalah, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah 1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan rendahnya pengetahuan dasar minat baca di jenjang SD. 2. Untuk mendeskripsikan peran guru dalam meningkatkan pengetahuan dasar minat baca peserta didik. 3. Untuk mengetahui peran orang tua dalam meningkatkan pemahaman minat baca peserta didik di jenjang SD. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Dengan pemahaman teoritis, Anda dapat menyusun strategi untuk meningkatkan minat membaca. Misalnya, dengan merancang program membaca dan menulis yang disesuaikan dengan karakteristik pembaca, dan dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan mungkin menghambat pengembangan minat membaca, sehingga dapat dikembangkan pendekatan yang lebih tepat sasaran. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis yang pertama ada peserta didik, yang kedua bagi guru, yang ketiga bagi penyusun. Deskripsi teori membaca. Membaca adalah suatu aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena membaca tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan informasi, tetapi juga memiliki peran yang luas sebagai sarana untuk meluaskan pemahaman seseorang terhadap bahasa. Demikianlah sejak awal masuk SD atau MI, anak harus dapat latihan membaca yang baik. Yang kedua, minat membaca. Pengertian minat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata minat yaitu kecenderungan yang ada di dalam hati, keinginan yang kuat terhadap sesuatu.
Minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang terhadap sesuatu. Minat bukanlah istilah yang umum digunakan dalam bidang psikologi karena ketergantungan banyak aspek-aspek internal lainnya seperti fokus, rasa ingin tahu, dorongan, dan keperluan. Subakti DKK 2021. Faktor yang mempengaruhi minat. Menurut Reber Novian 2019, 1. Faktor internal. Faktor internal adalah hal-hal yang menarik perhatian hal-hal yang menarik pada perhatian orang dan berasal dari dalam diri seseorang. Faktor internal yaitu fokus perhatian, rasa ingin tahu, motivasi, dan kebutuhan. Kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah hal-hal yang berasal dari luar yang menarik minat, seperti keluarga, rekan, tersedia, atau sarana lingkungan. Lalu faktor internal yang menimbulkan dalam minat diri seorang. Yang pertama ada faktor kebutuhan internal. Faktor kebutuhan internal ini kepentingan-kepentingan yang timbul dalam diri seseorang dapat disebabkan oleh kebutuhan yang berupa kebutuhan terkait fisik atau psikis. Yang kedua ada faktor motivasi sosial. Timbulnya minat pada diri seorang dapat disebabkan oleh motif sosial, yaitu perlunya persetujuan evaluasi oleh lingkungan di mana orang tersebut berada. Yang ketiga, faktor emosional. Koefisien yang menunjukkan berapa besar seseorang berorientasi dan memperhatikan suatu aktivitas atau objek tertentu. Lalu membaca. Pengertian membaca. Cara membaca dalam KBBI disebutkan bahwa kata membaca atau membaca paling sedikit mempunyai 5 arti. Dengan kata lain, 1. Saya dapat melihat dan memahami isi materi lisan atau tulisan. Yang kedua, mengeja atau mengucapkan apa yang tertulis. Yang ketiga, tolong katakan apa yang tertulis. Keempat, menghitung atau memahami isi teks atau simbol atau gambar. Definisi lainnya antara lain 1. Proses pengubahan simbol visual atau katon menjadi simbol audio akustik. Yang kedua, penguraian kode. Yang ketiga, proses rekonstruksi makna dari bahan cetakan. 4. Proses mengkonstruksi makna melalui interaksi dinamis antara pengetahuan yang dimiliki pembaca, informasi yang diungkapkan dalam kata-kata tertulis dan konteks bacaan. Berdasarkan pendapat di atas, membaca merupakan suatu proses yang rumit yang melibatkan beberapa kegiatan seperti pengenalan huruf dan kata, asosiasinya dengan bunyinya, dan proses pemahaman makna tulisan. Dan kita simpulkan arti menarik kesimpulan untuk mendapatkan pesan yang disampaikan penulis. Yang kedua, ada tujuan membaca. Tujuan membaca adalah memusatkan perhatian pada pemahaman bacaan dan di samping itu untuk mengembangkan pengetahuan siswa terhadap sumber bacaan yang dibaca. Tujuan dari membaca agar siswa memahami bacaan yang berbeda pada mata pelajaran yang berbeda. Oleh karena itu, siswa sebagai generasi penerus diharapkan memiliki kemampuan pemahaman membaca yang baik sehingga memahami bidang pengetahuan mata pelajaran lainnya. Nah, berdasarkan beberapa pendapat, tujuan membaca pada dasarnya adalah
untuk memahami membaca secara utuh, komprehensif termasuk informasi dan pengetahuan, serta membantu siswa memperoleh tidak hanya keterampilan berbahasa tetapi juga keterampilan penalaran dan kreativitas. Dapat kita simpulkan keterampilan yang digunakan untuk mempelajari keahlian pada mata pelajaran lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat membaca. Rendahnya minat membaca siswa bukanlah suatu kebetulan memiliki disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Faktor yang mempengaruhi rendahnya minat membaca pada siswa yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Karakteristik peserta didik di kelas 4. Ciri-ciri peserta didik di kelas 4 yaitu berumur 9 sampai 10 tahun tergolong atas. Hal ini sejalan dengan pendapat Izzati 2013 yang mengklarifikasikan periode kelas atas. Kelas sekolah dasar diadakan antara usia 9 atau 10 tahun dan 13 atau 12 tahun dan biasanya diadakan di kelas 4, 5, dan 6 sekolah dasar. Adapun ciri-ciri siswa peserta didik di kelas tinggi sebagai berikut. Yang pertama, perhatiannya tertuju kepada kehidupan praktis sehari-hari. Yang kedua, ingin tahu. Yang ketiga, timbulnya minat kepada pelajaran-pelajaran khusus. 4. Anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajar di sekolah. 5. Anak-anak suka membentuk kelompok sebaya atau pergrup untuk bermain bersama. Mereka membuat aturan sendiri dalam kelompoknya. Nah, hasil dari penelitian kami, menurut data UNESCO 2003, minat baca orang Indonesia hanya 0,001%. Hal ini sangat mengkhawatirkan, artinya dari 1000 penduduk Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Lebih lanjutnya, menurut dari survei UNDP, Indeks Membaca Manusia IPM Indonesia pada jenjang pendidikan masih tergolong rendah, yakni sekitar 14,6%. Persentase ini lebih rendah dibandingkan Malaysia yang mencapai 28%. Rendahnya minat membaca ini di Indonesia mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama, disebabkan anak tidak ditanamkan membaca pada usia dini. Anak usia dini merupakan masa emas di mana anak tumbuh dengan pesat, namun orang tua dapat membentuk kepribadian anaknya sendiri. Yang kedua, akses terhadap lembaga pendidikan belum merata dan kualitas lembaga pendidik termasuk yang paling rendah. Selain itu, produksi buku di wilayah Indonesia masih kurang karena belum berkembangnya perusahaan penerbitan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Minat membaca merupakan keinginan, kemauan, dan dukungan siswa. Selain itu, minat membaca adalah ketika kita merasakan keterkaitan dengan kesenangan dalam melakukan kegiatan membaca, baik itu tentang membaca buku maupun untuk memperoleh pengetahuan yang menyeluruh tentang kegiatan membaca, ditulis dalam bahasa. Pada penelitian ini, saya bertempatan di SD Negeri Gandean Surakarta yang dilaksanakan pada awal bulan November sampai akhir bulan November 2023. Untuk subjek dan objeknya, pada penelitian ini penulis menggunakan subjek eksploratif guna untuk menggali masalah-masalah yang mendalam yang belum jelas dari penyebab rendahnya pengetahuan dasar minat baca di SD Gandean Surakarta di kelas 4. Penelitian ini menggunakan objek penelitian kualitatif. Penelitian ini berisi mendeskripsikan tentang penjelasan faktor rendahnya minat baca di SD Gandean Surakarta. Untuk sumber data, yang pertama informan, guru kelas 4 di SD Gandean Surakarta.
Penelitian ini mengaji berdasarkan sumber data primer. Untuk data primer ini didapatkan melalui wawancara Ibu Devi Dirgantari, sarjana pendidikan, bertempatan di SD Gandean, Surakarta. Ini teknik pengumpulan data menggunakan observasi untuk mendapatkan data proses melalui wawancara dan operasi di sekolahan. Untuk keabsahan data, teknik validasi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data. Triangulasi digunakan untuk meminimalkan bias dan meningkatkan validitas dan reliabilitas data. Untuk selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data kualitas dilakukan secara interaksi mengalir terus-menerus. Teknik analisis data dalam penelitian diawali dengan peninjauan terhadap seluruh data yang tersedia, berbagai sumber wawancara, observasi yang dicatat dalam catatan laporan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan lain-lain. Sekian dari presentasi saya. Sekiranya ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.